dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan keyakinan iman bahwa rancangan Tuhan dan perbuatan Tuhan adalah yang terbaik, mari kita agungkan dan muliakan nama Tuhan. Dengan penuh kasih, jemaat dijemput berdiri. Bersama kita kidungkan pujian nomor 1, kehidupan di dunia ini. Kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bagi Dia yang mempunyai zat yang tidak mati adalah kemuliaan selama-lamanya. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian nats yang menuntun persekutuan kita di saat ini. Jemaat silakan duduk. Mari kita terus memuliakan Tuhan lewat pujian-pujian nomor 2, Kala Mentari Berubah, Merah dan kata yang selanjutnya.
Dimuliakan Engkau Tuhan atas setiap perbuatan kasih-Mu di dalam kehidupan kami umat-Mu. Sekalipun rancangan dan perbuatan Tuhan terkadang tidak mampu kami pahami dan kami mengerti, tetapi kami percaya sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan, yang selalu merancangkan apa yang terindah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, ketika duka nestapa boleh teralami oleh rumpun keluarga di tempat ini, keluarga besar Matantu Lawendatu, yang di dalamnya ada keluarga Matantu Manus. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami hanyalah manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, yang menyadari sungguh bahwa kami hanyalah makhluk yang terbuat dari debu yang Engkau hembuskan nafas kehidupan. Sehingga ketika Engkau berkehendak, nafas kehidupan itu Engkau cabut, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dengan rumpun keluarga yang masih berharap bahwa suami, papa, opa, saudara terkasih masih boleh berada di tengah-tengah perjalanan kehidupan keluarga. Tetapi Engkau Allah yang punya rancangan yang terbaik, mempunyai maksud dan kehendak yang lain. Ketika Engkau memanggil pulang hamba-Mu laki-laki, mendiang Bapak Saskar Matantu dari kehidupan kepada kematian. Hanya kepadamu kami berharap, kiranya kekuatan iman, percaya, pengharapan Engkau tambah-tambahkan bagi kami semua, lebih khusus lagi bagi kehidupan rumpun keluarga. Sehingga dalam keyakinan iman bahwa Tuhan itu baik, maka mereka akan tetap dimampukan untuk menatap hari esok yang penuh dengan pengharapan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan semakin meneguhkan iman percaya kami semua, bahkan lebih khusus lagi rumpun keluarga yang berduka. Kami yakin bahwa firman-Mu punya kuasa, dan firman-Mu akan memberi kekuatan penghiburan yang sejati bagi kehidupan rumpun keluarga yang berduka di saat ini. Sebab itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami semua, karuniai kami hikmat-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar benar-benar firman-Mu boleh kami mengerti, pahami, dan pada akhirnya boleh terus kami jadikan suluh dan pedoman yang mengarahkan langkah perjalanan hidup kami kepada jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami untuk mendengar suara-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun-Mu. Segala gelora dan gelombang-Mu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya,
penolongku dan Allahku. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian nomor 3, Daung Kere Moro-Moro. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan di mana Allahmu sungguh membuat batin dari pemazmur sangat tertekan. Pertanyaan di mana Allahmu merupakan bentuk keraguan, ejekan, olokan dari orang-orang sekitar, bangsa sekitar, ketika pada kenyataannya pemazmur harus hidup dalam pembuangan, harus hidup sebagai tawanan. Dan ini merupakan bentuk olokan dari bangsa Babel dan juga bangsa di sekitarnya. Ternyata Allah yang disembah, dipercayai oleh pemazmur dan umat Tuhan tidak bisa menyelamatkan dan menolong dalam situasi dan kondisi yang berat. Pertanyaan di mana Allahmu bagi pemazmur membuat ia merasakan kerinduan yang begitu mendalam terhadap Tuhan Allah. Ia percaya Tuhan Allah sungguh ada, dan ia yakin bahwa Tuhan Allah merancangkan segala yang baik di dalam kehidupan umatnya, walaupun pada kenyataannya pergumulan dan penderitaan hidup harus ia alami bersama dengan umat Tuhan. Ia berkerinduan agar Tuhan yang penuh dengan kuasa itu menyatakan kuasanya, agar mereka yang mengejek Allah, mereka yang mengolok-olok Allah, yang tidak mampu melakukan apapun, terbuka mata mereka bahwa sesungguhnya
Allah yang disembah oleh pemazmur dan umat Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Pertanyaan, di mana Allahmu? Merupakan juga terkadang pertanyaan kita sekalian. Di mana Allah kita, di mana Allah itu ketika pergumulan penderitaan hidup kita alami. Ketika kesesakan dan tekanan hidup itu kita hadapi, kita seringkali mungkin terkadang bertanya, di mana Allah? Di mana Allah kita, di mana Allahku, sehingga ia hanya berdiam diri terhadap setiap pergumulan dan penderitaan hidup yang kita alami. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan kepada Tuhan Allah yang hidup itu membuat pemazmur menjadi tetap kuat untuk berpegang teguh kepada kasih Allah. Ia tidak pernah sedikit pun meragukan kasih dan kuasa Allah yang disembahnya, sekalipun olokan dan ejekan yang ditujukan kepadanya sungguh membuat ia berduka dan sungguh membuat ia adalah dalam tekanan yang begitu hebat. Siapa yang tidak tertekan ketika kita sangat memuja, sangat menyembah Allah, tetapi ada orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok tentang kemahakuasaan Allah. Saudaraku, maka ketika keyakinan iman, pengharapan menjadi bagian kehidupan pemazmur, ketika ia tidak pernah meragukan sedikit pun akan kasih dan kemahakuasaan Tuhan, maka di ayat 12 ia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Ia mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap berharap kepada Tuhan yang adalah penolong dan Allah yang berkuasa. Hal ini juga pernah diimani oleh seorang rasul yang besar, yaitu Rasul Paulus, ketika dalam perjalanan pelayanannya ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang harus ia hadapi. Sebagai umat Tuhan ada begitu banyak penindasan, kesusahan hidup yang ia harus alami. Tetapi dengan keyakinan iman, dengan tegas ia berkata, kesusahan dalam bentuk apapun, bahkan juga kematian sekalipun, tidak akan pernah bisa memisahkan dia dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk kita manusia. Saudara-saudaraku, bagi kita orang yang sementara hidup dan berjuang di tengah-tengah dunia ini, tentunya pergumulan penderitaan hidup itu selalu ada. Bahkan duka cita merupakan pergumulan hidup yang begitu berat, yang harus dihadapi dan tidak bisa dihindari ketika orang-orang yang kita cintai, kasihi harus kembali ke pangkuan Bapa di sorga lewat jalan kematian, yang artinya kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Tidak bisa tidak, ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, maka ada begitu banyak tantangan, pergumulan, kesusahan hidup yang harus kita hadapi. Ancaman-ancaman yang datang silih berganti di dalam kita menjalani kehidupan ini, bahkan juga di dalam hidup kita beriman kepada Tuhan. Salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari berbagai ancaman biasa dipakai oleh manusia adalah menggunakan jimat. Ada berbagai bentuk jimat, gelang, kalung, tulisan yang digantung, ada tulisan yang di kertas, ada berbagai bentuk batu-batuan,
Benda-benda ini biasa dikenakan oleh seseorang atau dibawa-bawa, dipakai dengan tujuan untuk melindungi diri dari energi negatif. Sebagai penolak sial, sebagai penolak kejahatan, pengusir setan, penolak serangan hantu, dan lain-lain sebagainya. Jadi bahkan tidak disadari bahwa kepercayaan kepada benda yang dianggap bertuah ini masih dipraktekkan oleh orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab menyiasati atau menghadapi berbagai ancaman, pergumulan, penderitaan hidup yang datang dan harus dihadapi silih berganti dalam menjalani kehidupan ini. Apakah harus pakai jimat? Apakah harus pakai penolak sial atau penolak pergumulan dan lain sebagainya? Pada kenyataannya, mau lari di mana, dimanapun kita berada, kita harus berhadapan dengan pergumulan, persoalan. Yang menjadi kekuatan bagi seorang Rasul Paulus adalah keyakinan iman, harapan di dalam Tuhan. Ia percaya bahwa apapun yang terjadi, kesusahan, penindasan, penganiayaan, di dalam kitab Roma pasal 8, ia percaya, ia yakini sungguh tidak akan bisa memisahkan dia dari kasih Allah yang telah sempurna menyatakan kasih-Nya lewat diri Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya keyakinan iman ini yang juga menjadi kekuatan bagi kita, lebih khusus rumpun keluarga yang sementara mengalami duka cita karena kepergian dari suami, papa, opa, saudara terkasih, mendiang Bapak Saskar Matantu. Karena peristiwa duka adalah peristiwa yang tidak bisa dihindari. Ia adalah bagian dari karya kemahakuasaan Tuhan yang mau tidak mau harus kita hadapi, dan saat ini menjadi bagian kehidupan rumpun keluarga. Suami, istri harus kehilangan suami, anak-anak, cucu harus kehilangan papa, opa, saudara bersaudara harus kehilangan salah seorang saudara terkasih, dan ini harus dihadapi dengan keyakinan, iman, dan pengharapan kepada Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur dan juga Rasul Paulus. Jangan pernah meragukan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kuasa Allah di dalam kehidupan kita, tetapi justru kita makin mendekat kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur, jiwaku haus kepada Tuhan, kepada Allahku. Semakin ia diejek, semakin ia dicemooh, semakin ia hidup dalam ketertekanan, semakin ia hidup dalam himpitan, maka ia semakin haus dan rindu untuk mencari Tuhan dan berusaha untuk menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia terus berharap kepada Tuhan dan ia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak pernah meragukan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Dan biarlah ini juga yang dialami oleh rumpun keluarga, keluarga besar Matantu Lawendatu, di dalamnya keluarga Matantu Manus, istri, anak-anak, cucu-cucu yang ada, saudara bersaudara, keluarga besar. Kita kiranya terus mengarahkan pandangan kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan, persoalan, kesusahan hidup yang kita alami, termasuk gumul duka cita yang sementara dialami. Ingatkan diri kita bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, yang terus akan menjadi penolong, pemberi kekuatan, memberi penghiburan bagi kehidupan rumpun keluarga di tempat ini. Terpujilah firman Tuhan kekal selama-lamanya.